Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Itria Priani, NIM 092-2019-0061 dari kelas D1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengolahan limbah B3. Latar belakang pengolahan limbah B3. Seiring meningkatnya penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada berbagai jenis kegiatan, antara lain pada kegiatan perindustrian, pertambangan, kesehatan, dan juga kegiatan rumah tangga lainnya, sehingga memutuskan untuk adanya pengolahan limbah B3. Mengapa limbah harus dikelola? Limbah harus dikelola dengan alasan lingkungan, bahwa limbah dapat berpotensi mencemari lingkungan kehidupan manusia. Upaya yang dilakukan ialah melalui pendekatan reuse dengan 3R, yaitu reuse, recycle, dan recovery. Dengan bertambahnya nilai manfaat limbah, maka pemakaian sumber daya dapat diefisienkan pemanfaatannya. Kemudian, pengolahan limbah sendiri harus menggunakan proses dan pendekatan teknologi yang akrab dengan lingkungan. Apa itu limbah? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, limbah merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Limbah dihasilkan dari suatu proses transformasi dari bahan menjadi produk. Dalam proses transformasi yang terjadi, terdapat perubahan karakteristik dari sifat bahan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan. Prinsip pengkajian limbah yaitu sebagai berikut: aliran bahan baku dan penolong melalui proses produksi. Pada saat proses produksi ini terjadi pengolahan limbah pada proses produksi. Kemudian selama proses produksi berlangsung melewati tahap sekian-sekian dan timbullah produk. Nah, dari produk itulah ada pengolahan limbah pasca produk. Kemudian, bagaimana pengembangan produk sebagai kebutuhan dan persepsi atas nilai dan manfaat barang melalui pengaruh budaya. Di sini, pengembangan produk sebagai kebutuhan dan pengaruh budaya itu berkesinambungan karena sebagai kebutuhan ada pula pengaruhnya dengan budaya, di mana manufacturing setelah itu melalui proses packaging, adanya sales, transportation, dan distribution, sehingga sampai ke tangan consumer, dan akhirnya final deposition. Kemudian dari tahap-tahap tersebut munculnya limbah, yang kemudian limbah tersebut dapat berdampak pada lingkungan. Kemudian fase limbah B3 itu ada 3, yaitu gas, cair, dan padat. Bisa dilihat jika gas itu berasal dari SO2, NO2, H2S, NH3, debu, PB, dan Hg. Sedangkan cair berasal dari asam basa, zat warna, solvent organik, ion logam, anion, zat organik, dan sebagainya. Kemudian pada padatan atau padat berasal dari sludge, protein, endapan kimia, adsorben, bahan kimia kadaluarsa. Apa saja sumber penghasil limbah B3? Yaitu ada industri, kendaraan bermotor, domestik, pertambangan, rumah sakit, dan juga laboratorium. Ada pula sifat dan karakteristik limbah berdasarkan kegiatan, jenis limbah, sifat, potensi pencemar, dan media tercemar. Salah satunya yaitu pada industri, rumah, kerajinan, jenis limbahnya itu berupa padat, gas, dan cair. Jenis sifat limbahnya itu berupa non-B3 dan ada pula limbah B3-nya. Potensi pencemar, pencemaran sedang hingga ke berat, dan media tercemarnya itu seperti air, tanah, dan juga pantai. Pengolahan limbah B3 meliputi reduksi atau pengurangan limbah B3, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3, dan perlakuan treatment hasil limbah pengolahan B3.
Pengelolaan limbah B3 tujuannya mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Ruang lingkupnya berupa reduksi, menurunkan kualitas dan kuantitas limbah, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, itu berupa 3R, terus adanya pengolahan dan penimbunan. Ada pula sumber pembentukan limbah B3, yaitu ada 3. Yang pertama, sumber tidak spesifik, sumber spesifik, dan yang ketiga, bahan kimia kadaluarsa. Sumber tidak spesifik ini contohnya berupa pelarut asam basa yang dihasilkan untuk membersihkan peralatan setelah proses. Kemudian sumber spesifik berupa limbah yang berasal dari industri itu sendiri, seperti limbah sulfida dari industri pupuk. Kemudian bahan kimia kadaluarsa berasal dari tumpukan bekas kemasan dan sebagainya. Tahapan identifikasi limbah B3 yaitu mencocokkan jenis limbah yang dihasilkan dengan daftar jenis limbah B3, lampiran tabel pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Kemudian jika tidak cocok sesuai, limbah diperiksa apakah memiliki sifat dan karakteristik B3 seperti eksplosif, toksik, korosif, reaktif, dan infeksius. Kemudian dilakukan uji toksikologi atau TCLP. Kemudian reduksi limbah B3, penyempurnaan bahan baku, housekeeping, substitusi bahan, dan modifikasi proses. Syarat tempat penyimpanan itu harus bebas banjir, tidak rawan bencana, berada pada kawasan lindung, sesuai dengan tata ruang, perencanaan bangunan sesuai jumlah, sifat, dan upaya pengendalian pencemaran. Beberapa ketentuan dalam kegiatan pengumpulan yaitu berdasarkan karakteristik sifat limbah B3, yaitu adanya penanggulangan terjadinya kecelakaan dan memiliki lab atau uji deteksi, kemudian konstruksi, bangunan kedap air, dan bebas banjir. Pengolahan limbah B3 yaitu cara termal, stabilisasi, solidifikasi, uji TCLP, dan adanya penimbunan, kemudian berdasarkan sifat fisika, kimia, dan biologi. Kemudian syarat tempat pengolahan 150 meter dari jalan utama atau tol, 50 meter dari jalanan lainnya, dan 300 meter dari pemukiman. Alternatif proses teknologi pengolahan limbah B3 yaitu pengolahan fisik hingga kimia, thermal insinerasi, dan pemanfaatan kembali 3R, dan solidifikasi stabilisasi. Proses pengolahan secara kimia ada reduksi, oksidasi, elektrolisa, netralisasi, presitipasi, solidifikasi, stabilisasi, adsorpsi, penukaran ion atau ion exchange, dan pirolisis. Kemudian proses pengolahan secara biologi yaitu aerobik, anaerobik, composting, land treatment, biodegradasi pencemar, dan sistem enzimatik. Kemudian untuk pengolahan secara fisik untuk limbah B3 gas yaitu elektrostik, presipitator, penyaringan partikel, wet scrubbing, dan adsorpsi dengan karbon aktif. Kemudian untuk cairan dan padatan itu melalui tahapan sentrifugasi, klarifikasi, koagulasi, filtrasi, flokulasi, flotasi, sedimentasi, dan pemekatan. Kemudian ini merupakan contoh dari sumur dalam atau sumur injeksi sebagai tahap pengolahan limbah B3. Tahap pengolahan limbah B3. Pada tahap ini adanya kolam penyimpanan atau surface impoundments
dan adanya landfill untuk limbah B3 atau sekor landfill. Ini merupakan salah satu teknik pengolahan limbah B3, di mana limbah B3 cair ditampung di pada kolam-kolam yang diperuntukkan. Kemudian kolam-kolam ini dilapisi lapisan pelindung yang dapat mencegah atau perembasan limbah. Ketika limbah menguap, senyawa B3 akan terkonsentrasi dengan mengendap di dasar. Ya, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.